Kita ke informasi selanjutnya. Untuk meringankan warga yang terdampak COVID-19, sejumlah relawan Kecamatan Selo Boyolali pada hari Kamis memberikan bantuan sayuran segar yang berasal dari Pegunungan Merapi. Dengan menggunakan sebuah mobil pick-up yang berisi penuh sayuran, sejumlah anggota komunitas Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kecamatan Selo Boyolali, Jawa Tengah pada hari Kamis memberikan bantuan sayuran segar kepada warga yang sedang di lockdown. Sebanyak 500 kg sayuran berbagai jenis mulai dari wortel, kubis, bawang merah, cabai hingga timun dibagikan secara gratis. Bantuan sayuran segar ini berasal dari warga Dukuh Sepi Desa Jerakah yang saat ini sedang panen raya. Meski dalam bentuk sayuran, namun hal ini sangat membantu karena warga Kebakan sedang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Akibat puluhan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Bantuan ini pun mendapat sambutan baik dari warga karena dapat meringankan beban, serta dapat membantu meningkatkan imun tubuh. Saya merasa sangat bersyukur atas bantuan ini sebagai tanda saling kepedulian antar sesama, dan mudah-mudahan lewat bantuan ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara yang terkena COVID, dan bagi yang memberikan mendapat imbalan dari Tuhan. Sementara itu, bantuan sayuran ini sebagai bentuk rasa empati warga desa Jerakah pada warga Kebakan. Kami FPRB hanya memfasilitasi dari masyarakat warga Kecamatan Selo. Jadi setiap desa akan bergiliran membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kebetulan untuk bantuan sayur ini yang kedua kalinya untuk penderita COVID atau desa-desa yang sedang lockdown. Harapannya, bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Masya Allah, berita tadi nih bagus dan bisa menjadi inspirasi kita agar kita jangan pelit, harus sering berbagi ke sesama saudara kita. Dan semoga kebaikan dan kepedulian kepada sesama tetap terjaga di Indonesia. Karena hal ini tentunya selaras dengan ajaran Islam. Lalu Ustaz, yang saya mau nanya nih, seperti apa sebenarnya tuntutan dalam Al-Quran maupun hadis tentang peduli dan mengasihi sesama? Ya, satu hal yang sangat melegakan ya di tengah terpaan pandemi ini ternyata semangat berbagi masyarakat Indonesia, semangat gotong royong untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudaranya masih sangat tinggi ya. Dari sini kita masih merasa optimis lah, kita masih perlu optimis ya bahwa kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik ya. Kalau kita lihat di dalam Islam ya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu banyak sekali memang kita temukan tuntunan agar kita berbagi. Jadi Islam itu mengajarkan untuk berbagi. Bahkan itu sejak pertama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat dan surah-surah yang turun pada periode awal, periode Mekah itu banyak sekali. Misalnya dalam surah Al-Ma'un, secara tegas di situ dikatakan orang yang dikatakan mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama itu salah satunya adalah mereka yang wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Bukan tidak memberi makan fakir miskin, tapi tidak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Lalu kemudian di penghujung ayat itu, surah itu juga dikatakan orang yang sholat itu juga cilaka, kecuali yang fawailul lil musallin. Kenapa? Di antaranya adalah wayamna'unal ma'un, karena tidak memiliki kepedulian kepada sesama. Itu ada juga kita temukan misalnya ayat-ayat yang mengatakan bahwa ciri orang yang beragama dengan baik itu adalah wayut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang memberi makan fakir miskin, tawanan, anak yatim atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta kasih ya. Itu diantara yang kita temukan dalam Al-Quran selain tentu saja ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Di dalam hadis itu banyak kita temukan ya. Misalnya, jangan anggap remeh sedekah sekecil apapun. Secara umum, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Itu Nabi mengatakan, tasaddaq walau bisyiqqi tamrah. Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma.
Bahkan dalam hadis yang senada dengan itu Nabi berpesan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jauhi, hindari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Dan anjurkan itu Anda kalau membuat ini kan kayak sayur ya. Kalau masak daging itu misalnya dalam bentuk sop, daging rebus air itu anjurkan idza tuqtum atan firma'ata'ah. Jadi kalau Anda daging itu ada banyak airnya, banyakin kuahnya supaya bisa menjangkau orang sebanyak mungkin. Bagi itu tetangga. Itu petunjuk-petunjuk yang kita temukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menegaskan bahwa Islam itu adalah ajaran yang sangat menganjurkan kita untuk berbagi kepada sesama ya. Agar peduli ke orang lain. Ya baik Ustaz, tentunya kita juga berharap kita bisa terus selalu diberikan hati yang rahim dan peka sehingga kita selalu bisa memberikan hal-hal sekecil apapun untuk saudara kita. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis Hanafi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.